Salam, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Marilah kita masuki panggilan beribadah Minggu Paskah 6, Minggu Kliwon tanggal 9 Mei 2021 dengan tema dipersatukan dalam iman dan kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tanda ungkapan syukur kita oleh karena belas kasih Allah akan kita nyatakan melalui ibadah yang akan segera kita lakukan. Kita masuki ibadah ini dengan penghayatan yang teguh bahwa Tuhanlah yang setia memelihara kehidupan kita. Menjadi orang Kristen atau menjadi pengikut Kristus tidak hanya sekedar percaya, lalu dibaptis dan selesai. Tetapi harus dapat membuktikan dan memperlihatkan imannya dengan perbuatan nyata, dengan mematuhi perintahnya, yaitu hidup mengasihi sesama. Maka mari bersama kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 40, bait 1 dan 2, Ajaib Benar Anugerah. Ibadah Minggu Paskah ke-6 ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Silakan duduk. Belajar dari ciptaannya adalah salah satu cara kita belajar tentang kasih-Nya. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 64, 1 dan 2, Bila Kulihat Bintang ke-8. Bintang ke-8 dan bunyi guru riuh dekat.
Terus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Sama-sama kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati, saya hantar dalam doa. Kami akan merenungkan sabda-Mu, kiranya Engkau menolong kami untuk memahami tentang kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Berkatilah kami semua untuk bisa memahami, walaupun hanya apa yang bisa kami pahami dalam keterbatasan kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Hari ini kita akan mendengar bersama-sama bacaan leksonari dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan yang ke-17. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 17 yang demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-Ku jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama mempergumulkan sebuah bahasa, sebuah ungkapan, sebuah tindakan yang kerap kali kita dengar, kerap kita baca, tetapi ternyata tidak mudah untuk melakukannya.
Dan saya benar-benar mengalami kesulitan untuk memberikan khotbah pada hari ini. Karena melakukan dan sekaligus mengajarkan kasih itu ternyata tidak mudah. Dan ternyata saya perlu jujur mengakui bahwa saya tidak punya keberanian untuk mengkhotbahkan atau memberikan sebuah renungan tentang kasih. Karena apabila ternyata saya meminta panjenengan semua, Anda semua untuk mengasihi dengan sepenuh hati, tetapi saya sendiri tidak bisa mengasihi dengan sungguh-sungguh, maka saya disebut dengan jarkoni. Berani mengajarkan tetapi tidak mau melakoni atau menjalankan. Dan saya hari ini ingin mengajak kita semua untuk melihat ke dalam diri kita masing-masing. Sejauh mana kasih kita kepada Tuhan dan sejauh mana kasih kita kepada sesama. Kedua kasih ini tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dilakukan hanya satu-satu, tetapi harus keduanya sekaligus. Jikalau kita mengaku mengasihi Tuhan, tetapi tidak mengasihi sesama, atau sebaliknya, kita mengasihi sesama tetapi tidak mengasihi Tuhan, pada hakikatnya kita tidak melakukan perbuatan kasih. Dan hal ini, perbuatan dan tindakan kasih serta ajaran kasih ini juga menjadi suatu tanda sejauh mana hidup kita tinggal di dalamnya. Jadi kedalaman tinggal kita bersama dengan Kristus juga menjadi satu tanda bagaimana kita dapat mewujudkan kasih itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mengajak kita semua untuk bisa berbuat kasih, bukan hanya mengajarkan, mengatakan, membaca, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di keluarga, di masyarakat, di jemaat, dan di bangsa dan negara. Saya akan mengakhiri untuk kita bersama-sama melihat sebuah perbuatan nyata antara ajaran kasih dan tindakan kasih yang dilakukan oleh Bunda Teresia di Kalkuta, India. Mari kita bersama-sama menyaksikannya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan.
arti kehadiran-Mu Tuhan. Demikianlah Bapak dan Ibu dan Saudara, dan saya mengajak mari kita bukan hanya mengatakan tetapi juga berbuat nyata dalam hidup kita. Mari kita masuk dalam doa syafaat saya hantarkan. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap hal yang boleh terjadi di antara kami sebagai jemaat-Mu di GKJ Karangnongko dengan latar belakang, dengan pengalaman, dengan tempat tinggal yang berbeda, dan keadaan yang masing-masing serta hal-hal yang dihadapi juga berbeda. Biarlah kami mampu melihat sebagai bagian dari bentuk kami menyatakan kasih kepada masing-masing jemaat-Mu di GKJ Karangnongko dengan segala keberadaannya, baik itu kekurangan dan kelebihannya. Kiranya kami dimampukan untuk dapat melakukan itu. Dalam pengasihan-Mu kami berdoa. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jalan-jalan terus. Kami menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami dalam segala keberadaannya, terutama dalam upaya mengatasi pandemi dan memulihkan keadaan ekonomi di saat-saat ini. Dan khususnya di masa-masa kami akan memasuki Hari Raya Idul Fitri, tentunya ada banyak keinginan yang muncul untuk bertemu dengan keluarga, sanak saudara, dan orang tua melalui tradisi mudik. Tetapi ada kekhawatiran terjadi lonjakan pandemi seperti halnya yang terjadi di India. Kiranya Tuhan menolong kami sebagai warga bangsa ini dan sebagai pemerintah untuk dapat berlaku dengan adil dan bijaksana. Dan program vaksin boleh berlangsung dan boleh sesuai dengan target dan prioritas. Kami juga menyerahkan rencana pembukaan belajar tatap muka di ajaran yang baru di tahun 2021-2022. Kiranya segala sesuatu boleh dipersiapkan dengan sungguh dan dengan detail demi kebaikan kami semua. Dalam pengasihan-Mu kami berdoa. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jalan-jalan terus. Ya Bapa, kami menyerahkan masa depan anak-anak kami sebagai penerus bangsa ini, penerus keluarga, penerus jemaat-Mu, agar mereka mampu berkarya dengan kemampuan yang ada dan anugerah disertai dengan kebijaksanaan dalam mengelola waktu, mengelola bermain, dan mengelola hidup mereka untuk dapat juga menyelesaikan tugas-tugas mereka di era saat ini. Baik kami yang sudah bekerja, yang akan bekerja,
ataupun kami yang masih bersekolah. Karena di tangan mereka lah sebuah bentuk dan harapan kami kepada masa depan bangsa ini, kepada masa depan gereja ini. Dan juga kami sebagai orang tua, sebagai pendidik dan pengajar, bersama dengan Bapak dan Ibu guru, kiranya mampu mengkolaborasikan sebuah tatanan yang bagus, tatanan yang indah di era pandemi ini. Kami bersyukur untuk setiap nikmat yang Engkau berikan kepada Bapak dan Ibu guru, pada orang tua yang senantiasa mendampingi kami, dan kami sebagai anak-anak dalam kerangka belajar menyelesaikan tugas-tugas kami, dan juga mengakhiri masa sekolah kami dan akan bekerja atau melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi atau ke tingkat sekolah yang lebih tinggi. Kami mohon penyertaan Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami berdoa. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan terus. Ya Bapa di surga, kami menyerahkan setiap pergumulan kami akan tubuh kami yang sudah mulai renta, tubuh kami yang sudah mulai dihinggapi oleh sakit, penyakit, dan terus berusaha untuk memulihkan keadaan kami, baik dengan kontrol rutin ke dokter, atau melakukan pengobatan alternatif, dan juga bersama karya keluarga yang mengasihi kami, yang senantiasa mendampingi kami. Kiranya kami dimampukan untuk terus bersuka cita dalam keadaan yang seperti ini, dan terus berharap akan pertolongan Tuhan, dan terus beriman akan setiap karya Tuhan di tengah-tengah sakit penyakit kami. Kami juga menyerahkan kehidupan rezeki kami tentunya terpukul oleh akibat pandemi ini. Kiranya kami dimampukan untuk kreatif, untuk tetap semangat, tidak patah semangat, dalam menghadapi keadaan ini, supaya kehidupan di kebutuhan kami masing-masing dapat terpenuhi walaupun hanya sedikit. Biarlah kami tetap mengucap syukur, dapat mengelola rezeki keuangan dan kemampuan kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami berdoa. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan terus. Ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah dengan berpersembahan saat ini, kita landasi firman Tuhan yang menyatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius 5 ayat 7. Mari kita bersama menyatakan kasih kita kepadanya dan sesama dalam pengumpulan persembahan dengan iringan Kidung Jemaat 362 bait yang pertama dan yang kedua. Aku milik-Mu Yesus Tuhanku. Aku milik-Mu Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, mohon kiranya Engkau menolong kami untuk dapat mengasihi dengan sungguh Allah sekaligus juga mengasihi sesama kami. Karena dengan kasih itulah kami juga belajar memberikan persembahan yang terbaik pada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa seperti yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bangkit berdiri. Bersama orang percaya di segala abad dan tempat, kita memperbarui pengakuan iman kita dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Mari kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Tinggallah dalam kasih Tuhan agar dapat hidup saling mengasihi. Kami akan melakukan perintah-Nya sebagai wujud hidup yang disatukan dalam iman dan kasih. Terpujilah Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hai bangkit pagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan
kasih.